organisasi Kristus tetaplah setia. GKPA berjalan menerus, berdirilah teguh, tugas pelayananmu tiada berhenti. Tuhan masih banyak, sedikit bekerja. Manduria, Koinonia, Diakonia terus masukkan kabar baik. GKPA, Gereja Kristus, gereja yang kudus dan taat. Kebanggaan kami, dambaan kami tempat berteduh. GKPA, gereja kami tercinta. GKPA, gereja kami yang teguh. GKPA, terus berkarya teguh, terus maju. GKPA. Saudara-saudara terkasih, hari ini Sang Juru Selamat lahir untuk kita. Demikianlah pesan malaikat kepada para gembala, ia sungguh-sungguh lahir dari wujud manusia. Allah sungguh-sungguh memberikan tanda nyata kasih-Nya begitu besar kepada umat manusia. Inilah menjadi tanda bagimu, engkau akan menemukan seorang bayi terbedung dalam kain lampin dan terbaring di palungan. Ini bukan kekuasaan, melainkan kelemahan. Ia bukan mengerikan, melainkan mengajak. Untuk itu, marilah kita rayakan karya penyelamatan Allah ini dengan terlebih dahulu mendengarkan maklumat tentang kelahiran Yesus Kristus penyelamat dunia. Beribu-ribu abad setelah bumi dan segala isinya diciptakan, 18 abad sesudah Musa diutus Allah untuk mengantarkan umat Israel ke tanah yang dijanjikan. 10 abad sesudah Daud dipilih Allah menjadi raja umatnya. 5 abad setelah sisa umat Allah diantar kembali dari pembuangan Babel sesudah kegenapan masa tiba. Waktu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk mengadakan cacah jiwa di seluruh wilayah kerajaannya, maka sesudah dikandung perawan Maria oleh Roh Kudus, lahirlah di Bethlehem daerah Yudea Yesus Kristus Putra Bapa untuk menyelamatkan manusia. Dengan ungkapan syukur baginya, mari kita nyalakan lilin Natal untuk hari ini. Kami undang dari perwakilan Majelis Calon Situa J.E. Daulay. Yang mewakili sekolah minggu M. Borus Menduka. Yang mewakili nomor 10 Martin Harahap. Yang mewakili Dina Nyonya Pol Pasaribu. Yang mewakili PKB Amang Calon Siswa LPD Cilalali.
yang mewakili lansia Amang M. Butarita. Yang mewakili jemaat Nyonya Dola Boru Butarita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, Marende Hitan, Sanbukendiak Kola, nomor 52 ayat 1 sampai ayat 2. Lilin Natal sudah kita nyalakan. Juru selamat telah lahir di tengah kehidupan kita. Patutlah kita memuji menyembah Dia Raja kehidupan. Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya. Marilah kita merayakan sukacita atas kisah yang disampaikan para malaikat tentang kelahirannya. Kemuliaan bagi Allah di tempatnya yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang berkenan kepadanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Marende Ita Sanbukendiak Kola nomor 49 ayat 1-2. Amen.
sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengasihi kami orang berdosa yang hina ini dengan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, supaya kami percaya beroleh hidup yang kekal. Karuniakanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami bertekun sampai akhirnya di dalam iman yang benar, sehingga kami beroleh hidup yang kekal oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 99 ayat 1. Pengganti huruf Taurat untuk kita hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihanlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak dosa. Marilah kita memohon kekuatan kepada Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 sampai 2.
Kita sama-sama berdiri. Di tengah kemeriahan perayaan Natal hari ini, adalah baik kita hening sejenak untuk mengingat keberadaan kita sebagai manusia dalam kelemahan. Dengan sesal kita mengaku dosa di hadapan Allah dan meminta pengampunan terhadap kesalahan sesama. Kesibukan kami mempersiapkan masa depan dengan kegiatan tak kenal waktu telah membuat kami sering lalai menjumpai-Mu Bapa. Perhatian kami hanya tertuju untuk kebutuhan hidup, giat untuk kerja, karya dan usaha sendiri, sehingga kami sering meninggalkan persekutuan kami dan mengabai waktu-waktu ibadah kami dengan-Mu. Besarnya pelanggaran dan dosa kami, ya Allah. Di hadapan-Mu kami mengaku, kami sering mengikuti keinginan sendiri dan karena hati kami tertutup untuk orang lain. Kami tidak mampu mengasihi, mata hati kami buta terhadap kesedihan orang lain. Langkah kaki dan uluran tangan kami tak sanggup menggapai mereka yang membutuhkan pertolongan dan memerlukan cinta kami. Dengarlah janji Allah tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kudung Jemaat nomor 120 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar epistel untuk kita hari ini yang diambil dari Mazmur 98 ayat 1 sampai ayat 9. Epistel kita hari ini tertulis di Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan ayat 9 di bawah perikop saat penyelamatan sudah dekat.
Demikian bunyinya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan napiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah pembacaan epistel kita hari ini. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah serta memelihara dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 119 ayat 1 dan 2. Bagaimana iman percaya kita kepada Allah? Bagaimana iman kita kepada Yesus Kristus? Bagaimana iman kita kepada Roh Kudus?
Marilah kita mendengarkan doa syafaat untuk kita hari ini. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang ada dalam sorga. Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, di mana jemaat-Mu yang berhimpun di tengah-tengah gereja-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah gereja-Mu ini. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, di mana pada hari ini ya Tuhan, kami menyambut atas kelahiran-Mu ya Tuhan, yang telah menebus dosa umat-Nya. Tuhan, sampai saat ini kami para jemaat-Mu, para hamba-Mu, diberikan napas kehidupan, diberikan kesehatan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, di mana di akhir tahun ini, di tahun 2020, Tuhan, begitu banyak kejadian, terlebih ya Tuhan, di mana di musim COVID-19 ini Tuhan, kami yakin dan percaya, kami tidak takut ya Tuhan, di mana dituliskan di dalam firman itu, janganlah takut. Tetapi kami Tuhan memang selalu was-was, tapi semuanya itu Tuhan yang selalu menjaga kami, yang selalu menghibur kami siang dan malam. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kecil kami ya Tuhan, khususnya Tuhan dari yang sekolah TK sampai ke perguruan tinggi Tuhan, di mana anak-anak kami ya Tuhan tidak mulai pembelajaran tatap muka, namun melalui Tuhan di dalam HP Tuhan. Namun semuanya itu ya Tuhan, berikan kelancaran kepada anak-anak kami ya Tuhan, berikan kesabaran kepada orang tuanya masing-masing ya Tuhan. Tuhan, begitu juga kami berdoa ya Tuhan, untuk keluarga lepas keluarga, pribadi untuk pribadi ya Tuhan. Kuatkan kami ya Tuhan di dalam menghadapi segala pergumulan Tuhan. Tuhan, begitu juga Tuhan, di mana Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan, supaya bisa berkumpul bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Tuhan, begitu juga ya Tuhan, yang lagi berduka Tuhan, diberikan kesabaran Tuhan dan kekuatan Tuhan. Tuhan, begitu juga kami berdoa ya Tuhan, untuk Amang Inang yang sudah lanjut usia Tuhan, berikan kesehatan dan panjang umur, jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan, di mana untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, begitu banyak kejadian-kejadian Tuhan. Namun kami yakin dan percaya Tuhan yang bisa memusnahkan semuanya itu Tuhan. Tuhan, untuk menyambut, untuk menyongsong di tahun 2021 Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi, namun Engkau selalu mendekat kami, Tuhan, yang selalu menjaga kami siang dan malam. Lindungi ya Tuhan anak-anak kami yang di luar sana, yang bekerja Tuhan, Engkau lindungi dimanapun berada Tuhan. Di mana Tuhan kami akan menyambut di malam Natal, supaya bisa berkumpul anak-anak kami dengan kami ya Tuhan. Berikan kelancaran dan kemudahan Tuhan, jauhkan dari segala halangan dan rintangan Tuhan. Begitu juga kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang belum mempunyai pekerjaan Tuhan, berikan lapang dan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya Tuhan. Begitu juga Tuhan, dan intinya kami memohon Tuhan, di mana anak-anak kami ya Tuhan belum mempunyai pasangan hidup Tuhan. Tuhan, berikan ya Tuhan jodoh yang sepadan dengannya ya Tuhan, yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kami serahkan Tuhan di hari Natal ini ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Berikan di rumah kami masing-masing lilin yang terang Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan berpisah satu sama lain ke tempatnya masing-masing. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang mendampingi Tuhan. Tibakan di tempat dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, masih banyak lagi yang tidak kami sebutkan satu persatu. Namun Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, kami orang yang lemah, kami manusia biasa yang tak luput dari dosa ya Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa-dosa kami yang disengaja maupun tidak disengaja, agar layak kami menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi dasar kita mengumpulkan persembahan mana. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 4 ayat 5. Persembahkanlah korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Marendehita samkendakola nomor 51 ayat 1-2 tapalugut mahau tanah parjolo dot napaduahon. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, selamat Natal bagi kita semua. Saya akan membawakan khotbah sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 1 yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya
jauh lebih indah daripada nama mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh mendaki gunung goyang, binasa dunia, tegaklah firman Allah selama-lamanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya sangat bangga pernah melayani di GKPA Bandung ini. Saya berpikir bahwa GKPA Bandung ini luar biasa. Keluarbiasaan GKPA Bandung dapat kita lihat melalui hamba-hambanya yang pernah melayani di sini. Saya bersyukur karena pernah melayani di Bandung, saat ini saya melayani di kantor pusat. Tentu kita juga mengingat Pendeta Dr. Ramli SN Harahap, sekarang dosen STT Abdisada Medan. Demikian juga dengan Pendeta Darwin Butar-Butar MTH. Beliau juga pernah melayani sebagai Kepala Biro 3 dan Kepala Biro 1. Kita juga pasti mengingat Pendeta Parnimotan Lubis STH, Preses GKPA Distrik 3 Sumatera Timur. Beliau sekarang sudah bersama Bapa di sorga. Dan saya begitu percaya Bapak Ibu pasti mengingat Pendeta Margati Gabe Panggabean. Beliau sekarang melayani di kantor pusat sebagai Kepala Biro 3. Demikian juga dengan hamba-hambanya yang lain, karena waktu kita batasi sampai di situ. Dari pengalaman ini saya menjadi mengingat bahwa dulu saya pertama tinggal di rumah Amang Dr. Andus AC Simatupang WCC. Kemudian di rumah Amang Insinyur SM Ritonga di Riung, Bandung. Kedua tempat ini sangat menyenangkan. Bersama Amang Dr. Andus AC Simatupang BCC dan Inang dan keluarga juga sangat menyenangkan. Demikian juga dengan Amang almarhum Insinyur SM Ritonga dan Inang. Kenangan yang indah, begitu berharga. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Amang Sintua JP Harahap dan Inang. Saya masih ingat rumah tulang, rumah Amang adalah tempat Naposo untuk berdiskusi, merencanakan pelayanan. Terima kasih juga kepada Amang Situ Emeritus Ea Lubis dan Inang. Demikian juga dengan Inang Nyonya Pakpahan Bu Harahap, Bu Gago yang disebut dengan Bu Ratna, Amang SP Simatupang yang kita kenal dengan Bapak Kardo dan Inang. Demikian juga dengan Amang Inang yang di Dago. Dan tentu beserta semua jemaat GKPA Bandung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tentu saya juga tidak lupa
kepada keluarga Amang Juni Simatupang dan Inang Boru Butar-Butar, amang keluarga Situ Agus Simatupang, Inang Boru Harahap, amang keluarga Lukas Ritonga dan Inang Boru Simanjunta, Bere Darwin Simangunsong yang selalu ceria. Demikian juga buat Ito Sabta Siregar. Tentu kembali masih banyak lagi yang belum saya sebut namanya satu persatu. Tetapi betapa Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih sangat luar biasa menjadi berkat melalui GKPA Bandung ini. Saudara-saudara yang kekasih, tibalah saatnya kita memahami, belajar tentang firman Tuhan dari Ibrani 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita mempunyai pengalaman yang berbeda-beda tentang Natal. Pengalaman saya waktu kecil di Parurean, saya masih mengingat dalam masa-masa Advent adalah masa-masa persiapan. Dan pada masa Natal betapa kita bersuka cita untuk merpati joron dan berliturgi. Dan saya ingat ketika pendeta boleh melayani pada saat Natal di gereja kita, betapa kita sangat bersuka cita dan bersyukur. Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita bagaimana Allah berbicara kepada kita. Setuju atau tidak, terkadang kita tidak menyadari bahwa Allah berbicara dalam segala aspek di kehidupan kita. Misalnya, saat ini kita sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Dalam situasi pandemi COVID-19, bisa saja kita merasa bahwa Allah tidak berbicara, Allah tidak berfirman. Seakan-akan Tuhan tutup mata. Seakan-akan Tuhan tidak peduli untuk apa yang kita alami. Tentu tidak, saudara-saudara. Allah berfirman. Allah berbicara kepada kita dalam segala hal. Mari kita lihat pada ayat 1. Tuhan berbicara kepada kita. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Saudara-saudaraku yang kekasih, dahulu Allah berbicara kepada umatnya. Dalam perjanjian lama, Allah berbicara lewat perantara. Misalnya pada zaman Israel keluar dari tanah Mesir, Allah berfirman, Allah berbicara melalui perantara Musa dan Harun. Bahkan Allah mengingatkan Fir'aun lewat perantaranya Musa. Dan Allah memberi janji keselamatan kepada umatnya lewat Musa. Artinya, Allah tidak langsung menyapa nenek moyang. Pertanyaannya, mengapa Allah tidak langsung menyapa nenek moyang? Jawabannya, karena Tuhan Allah Maha Kudus. Karena Tuhan Allah Maha Mulia. Fakta membuktikan ketika Tuhan berbicara, ketika Tuhan berfirman, tidak ada satu orang pun yang dapat berdiri di hadapan Tuhan. Betul, dalam sejarah Allah mengingatkan ketika seseorang melakukan dosa. Misalnya Daud yang berdosa, diingatkan Tuhan melalui Nabi Nathan. Yesaya menubuatkan tentang Raja Kekal, Raja Damai. Kesimpulannya adalah dalam segala hal Allah berbicara kepada kita. Ketika kita merayakan Natal yang pertama saat ini, Allah juga berbicara kepada kita. Mari kita baca ayat 2.
Maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Kalau dalam perjanjian lama, Allah berbicara kepada nenek moyang, kepada umat Israel melalui perantara. Tetapi pada zaman perjanjian baru, Allah tidak memakai nabi lagi. Tetapi Allah berbicara langsung di dalam Yesus. Saudara-saudaraku, ketika Yesus datang menjadi firman, apa yang terjadi? Ketika Yesus datang, Ia menyampaikan kabar baik. Yesus menyampaikan kabar sukacita. Kabar baik yang dibawakan Yesus adalah kabar tentang penyucian dosa. Kalau dalam perjanjian lama, umat berdosa diingatkan supaya bertobat, pada kedatangan Yesus, Ia tidak menubuatkan pertobatan lagi. Tetapi Yesus menyempurnakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Saat ini Yesus menyapa Anda, menyapa saya, menyapa kita semua dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Tentulah ini menjadi penyemangat bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu luar biasanya tantangan yang kita hadapi saat ini. Puji Tuhan, dengan pertolongannya, semuanya bisa kita jalani. Semuanya bisa kita lewati. Tidakkah seharusnya kita bernyanyi Hosana? Tidakkah seharusnya kita bernyanyi hormat doa tasangapa? Hormat doa tasangapa? Mari itu teh. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tema Natal kita adalah Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Di sini Allah berfirman dengan dirinya, dan yang difirmankan adalah cahaya kemuliaan. Mari kita baca ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Cahaya kemuliaan adalah cahaya yang begitu sempurna. Makanya di dalam bahasa Batak dikatakan, hamuliaun ma di debatana ditinjak, dame ma dijol mahalawani. Cahaya kemuliaan Allah mengajak kita semua untuk bersukacita. Mengapa saya katakan demikian? Kalau sebelumnya kita merayakan Natal begitu semarak dan bergembira. Kalau sebelumnya kita merayakan Natal di gereja dengan liturgi, vokal solo, duet, trio, vokal grup, kor, dan drama Natal, dan lain-lain. Tetapi ketika kita mengalami pandemi COVID-19, semua serba dibatasi. Tidakkah pada saat ini juga kita dapat merasakan kasih Allah yang begitu sempurna? Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, mari tetap mengimani bahwa kasih Allah tidak pernah berubah. Meski kita harus menghadapi tantangan dan persoalan dalam setiap kehidupan kita, kasih Allah tidak pernah berubah. Jangan-jangan mungkin persoalan ada di dalam diri kita. Apa yang harus kita semarakkan dalam suasana Natal ini? Selanjutnya di ayat 3 dikatakan, dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk
di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ini memberi peneguhan bahwa dosa kita sudah selesai disucikan di dalam Yesus. Ketika dosa disucikan Yesus, dan Yesus duduk di sebelah kanan yang maha besar menantikan kita. Pertanyaannya, apakah saya, apakah Bapak Ibu, apakah kita mau duduk di sebelah kanan Yesus, atau malah kita memilih duduk dengan dunia ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, Natal memberi semangat yang baru bagi kita. Ayat 4 mengatakan, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Dikatakan di ayat 4 ini, Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Jangan-jangan uang, egoisme, ketidakpedulian, dan harga dirilah yang lebih tinggi bagi kita. Benarkah? Bila demikian, kita melihat dan menyaksikan melalui media bagaimana korupsi terjadi dalam suasana pandemi COVID-19 yang mengerikan ini. Mereka tidak malu, apalagi takut. Bahkan mereka melupakan sumpah dan janji mereka. Betapa mereka tidak memiliki rasa takut lagi kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan telah meninggikan kita di dalam Yesus Kristus yang memberi keselamatan, sukacita, dan keadilan. Sekarang, dalam suasana Natal kita dipanggil dalam nama Yesus untuk memiliki identitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada yang berkata, apalah arti sebuah nama? Kalau di kita Batak, adanya namanya si Bonar. Dengan nama Bonar, yang punya nama senantiasa diingatkan supaya berjalan di dalam kebenaran apapun yang terjadi. Ada yang menamakan namanya Panuturi, mengingatkan yang bersangkutan supaya dalam perjalanan kehidupannya senantiasa mau dituturi oleh Tuhan. Ada yang namanya Benget, supaya yang empunya nama senantiasa bengek meski harus mengalami penderitaan. Saudara-saudara yang kekasih, nama Yesus jauh lebih tinggi daripada malaikat. Akhirnya, apa yang mesti kita imani dan apa yang mesti kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini? Melalui Natal ini, Allah berfirman di dalam Yesus, saya, engkau boleh menangis, boleh menderita, boleh bergumul dalam hidupmu. Tetapi lewat Natal ini, Tuhan memberi pengharapan, sukacita. Mari, bukalah hatimu kepada Yesus, maka Ia akan memberikan sukacita kepadamu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang mau menegur kita dalam penderitaan dan sukacita. Yesus tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Lebih dalam, mari kita nikmati kasih dan pengorbanan Yesus di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kalau Tuhan menyapa dan menegur kita
lewat firman-Nya. Kita terimalah Dia. Semoga damai Natal memberi sukacita dan damai sejahtera. Dialah yang telah menebus dosa kita. Karena penebusannya membuat kita patut dan sangat layak untuk bersukacita sepanjang masa. Saudara-saudara yang kasih, siapa yang tahu hari esok? Dan satu hal, bersama Yesus, hari esok dapat kita jalani. Amin. Mari kita sambut dengan bernyanyi. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tolonglah kami untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kelahiran Yesus di hati kami, kami dimampukan untuk menjalani kehidupan ini. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu. Tuhan mengetahui pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan mengetahui kerinduan kami, pribadi lepas pribadi. Ketika kami merayakan Natal di tahun 2020 ini, kami datang memohon kepadamu. Kiranya Tuhan turut campur tangan untuk setiap persoalan yang kami hadapi. Dan tolonglah kami untuk menjadi pemenang di dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Bapa untuk firman. Berkati jemaat-Mu GKPA Bandung ini. Dari anak-anak-Mu sekolah minggu, remaja, pemuda, amang inang, demikian juga dengan yang sudah lanjut usia. Biarlah kami senantiasa bersukacita ketika bersekutu di tempat ini. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa bersama kami di dalam menapaki kehidupan ini. Kami menyadari bahwa kami adalah orang yang berdosa terhadap keluarga kami, terhadap sesama kami, terlebih kepadamu ya Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau lahir di dunia, menyucikan dosa kami. Dengan demikian, kami pantas untuk bersukacita dan senantiasa bersyukur di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih untuk apa yang kami lihat. Terima kasih untuk apa yang kami dengar. Terima kasih untuk apa yang kami rasakan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Taparadema endeta sian nomor 50 ayat 1 lalu tu ayat 2 lalu tapalagut ma haul na patuluhon.
Sonari masuk maita tu acara pamunan nabadia sanga perjamuan kudus. Marende mahita sian nomor 206 ayat 1 lalu tu ayat 2. Raprim Mahinda Jongjong di bagasan goar ni debata ama dohot anakna Tuhan Yesus Kristus dohot ton di perbadia na menopang langit dohot tanoon. Amin. Barang ise namangan sibukku jan namanginum mudarku di ibana do anguluan na somatak asa huubung pe ibana di ari na parpudi martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di benua ginjang para sirohana sumurung di bagasan Tuhan Yesus Kristus na mangalen haluaon dot hanguluan na soramatak marhiti-hiti pakkupanay topot mahami na lagu dison hatiha hami jagit perpadanan na badiay lehen mato di perbadia tuganuk hami aco ditubuhon hapor saya na mangolu di hami asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus nadung makokop hami pargogoy mahami marswadahon diri nami aco tarihupot kami Tuhan Yesus Tuhan nami jana aco kami baritahon kuwarna na badiay saytogo rohanami asam rumalumun hami paitehon aroni Tuhan Yesus lau pasikopon haluaoni. Amin. Marende mahita sian nomor 448 ayat 1.
Gotini jamita nadengkan ubaca ma hatan itu hatta natar surat di sada Petrus 2 ayat 20 sada lalu tu ayat 25. Di bagasan bahasa Indonesia judul nats penderitaan Kristus sebagai teladan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Soni maswat saatna di pasu-pasu tuatama hatana di bagasan mulut tabi. Amin. Marende mahita sian nomor 300 sada ayat sada lalu tu ayat 2. Kita sudena nadung iparhama wal di bata hati haon tahu basi lu dirinta giot manjagi pamunan na badiai harani ima aco tatimbangi godang ni asi ni roha di bata na tajagit marhite hite pamunan na badiai aco ulang adong nama biar roh tujolo ni Tuhani tapi di bagasan jok ni roha do kita manjagit haluaon na dipatupan ni Yesus Kristus di kita ake di bagasan Yesus Kristus dapat kita hamuluan na somata jana madung di lehet Tuhan debata haluaon do hasani dosa di kita barang ise na unduk roha jana menyolsoli rohana harani pembenanna na soture jana menopoti dosana jana na persaya di hasani dosa na patupan di Tuhan Yesus marhite hite pamunan na badiai dapotan hangunduan do hasani dosa maibana songon na dibagahon di Tuhan Yesus Kristus dibaini Roma hita saunari tujolo ni Tuhani ulang tapangasahon hati goratta tapi tapangasahon ma asini rohana ake barang ise na mangobu dirina perdosa jana mauas di hasani dosa na dipatupan di Tuhan Yesus akaido na tumbuh manjagit pamunan na badia harani ima diotang Tuhan Yesus Kristus do hita sonari manjagit pamunan na badia Roma hita mangobu sude dosata dohot pangalosota jana ulang beta uloi sibolis ulang beta dadati mardosa
tapadao marohatta siani jana tapadao mahosom dohot lateni roha taikot matokong Tuhan Yesus Kristus nadung mate jana mulak mangolu kumokok kita diba ini tatakasi majolo rohatta be jana alusihamuma sapa-sapaon rap mahita jongjong di parhatutu rohamu do halak perdosa hosian hasasorangu dohot harani pangalosonmu di tona di bata muda di parhatutu rohamu do dokma alusmu di parhatutu rohakku do di parhatutu rohakku do namarsak do rohamu hara dosami jana dipangido hogiot malua hosonari sian dosamu muda songoni dipangido rohamu dokma alusmu di pangido rohakku do di pangido rohakku do di haporsai rohamu do nadung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhan perdosa ibana nadung mate jana mulak mangulu humok kopho jana manyesa dosamu muda di haporsai rohamu do dok maalusmu di haporsai rohakku do di haporsai rohakku do di haporsai rohamu do hata di bata namandok roti dohot anggur di pamunan nabadiawan ima perhitian di daging dohot muda di Tuhan Yesus muda di haporsai rohamu do dokma alusmu di haporsai rohakku do di haporsai rohakku do radoho menggotapkon sian asa rohamu late dot hosoni roha radoho merdenggan dot halak nama ngarsayo jana radoho manyesa dosa di dunganmu songon na dipangido ni rohamu sesaun di bata sude dosamu muda na radoho dokma alusmu radoau radoau atong tapanupe marhatta martangiang manopoti dosata martangiang mahita di bagasan marhatta be ihutuk tamu matangiangon di bagasan rohamun martangiang mahita ale Tuhan debata amanami marhide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami halak perdosa situtudu hami ake joddo hami laosi bonamu tamado hona uhummu hami sonari dot sogot muda balos konomu tu hami pambanami tapi harani godang ni asin rohamu dot holong ni rohamu marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus nadung nilehenmu humok hami harani ido napuluk hami mangido tujolomu asima rohamu jana sai jagit mahami sesesa masudedo sanami jana lehen maton di perbadia tu kami aco margogo kami mangalo nasa dosa dot patuluskon sudena humbar tulomor rohamu salolot di tanoon dope kami amin rap mahita mandok tangiang ale amanami na di Bonaginjang pinurbadia magwarmu Roma harajaan tulus marohamu songo di Bonaginjang songo musay di tanoon len madihami paun nami gano pari sadarion sesa madosa nami songon kami manyesa dosa dengan nami mardosa di kami ulang pemasuk kami tu bagasan pandugaan tapi palua mahami sian pangagoi di bain hona punah harajaan do tagobuan do tasangapan nasa lolut di lulutna amin atong hamu akan menopoti dosa munu jana nama uas di asni rohani bata sesahat matu hamu na ni haporsenmu na poso libata doau mandok hatana tuhamu pos marohamunu madung sesa sude dosamunu marhite-hite goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus do tondi porbadia amin juguk mahamu marende mahita sian nomor 87 ayat sada Yesus
Atong tangihon hamuma tonan ni Tuhan Yesus laho pasikopon pamunan na baliay. Dibuat Tuhan Yesus maroti bor ini dopak natarjehe ibana didok terima kasih dungi diponggoli asa dilehen matu angka sesianna lalu didok jagit asa pangan hamuma on mapamatakku na nilehet tu hamatean humokop hamu bain hamuma songoni bain paringotan munu diau jadi dung sidung halahimangan dibuat mapanginumani didok terima kasih dungi didok matu halahi jagit hamuma sudema hamu manginum siani ia panginumanon pada naim baru mau marhiteti mudarku na durus humokop hamu bain hasani dosamu saibet hamu masongoni bain paringotan munu diau atong madung sikop sude lidi janadai hamuma dengan basa ni debata Marende Mahita nomor 102 ayat sada doh dudukna lalu mangan pamunan nabadia. Tatium maroti pamunan didok Tuhan Yesus Kristus jagit asa pangan hamun pamatak deui na dilehet ku hamatian umokop hamu imana manjaga do na patukur hamun maka persaibana acu di hamu hanguluan na sumata amin. Tatiuma seloki pamunan nabadia hidop Tuhan Yesus Kristus jagit jana inum hamuma mudar kudai neruspon humokop hamu bain hasani dosa imana manjagahon dona patukun hamu maka persaibana asa di hamu hamuduan nasumata amin. Mula mahamu di bagasan damai. Marende Mahita sian nomor 11 ayat sada lalu ayat 2 lalu palagut haul pamunan. Raprim Mahita Jongjong Martangiang Mahita
Ale Tuhan debata amanami na di Banua Ginjang, siya nasa rohanami do, rohami mamuji dohot pasangapon guarmu na badiay. Harani sude asini roha do denggan di basamu na dumhami jagit. Hodo manyesa sude dosa nami, hodo napaduaon dosa nami siyan hamaguan. Jana toktong do dilen ho denggan basa do asini roha, di bena mangulu hami lopus dosa darion. Nada di humho hami humbar tu pambenan nami. Jana nada di balos pun ho humbar tu hajaton nami. Songon asini rohani ama tu akka dadanak nado asini rohamu di akka nama kabiari ho. Madu takas di pateron ho holong rohamu tu hami. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Nadu mangalain pamatang dohot udarnia. Umokop hami hatiha perdosa dope hami. Madung di padame ho hami dohot dirimu sendiri. Di bayan nabisa hami marhati goran dohot menjangit haluaon dohot hangoluan nasomata. Di bayani saya kujon nami mahotok to saya dongani togu jana parkukui mahami marhite-hite tondimu tondi perbadia aco marsangap jala marmulia ho di bagasan perhataan dohot pamainan sian nasaruhan nami lopus tu ujung ningulu nami. Amin. Atong tapasahat mahal tau tu dibata aco di pasu-pasu martangi yang mahita. Ale dibata amanami na di Banua Ginjang hodo harani sude silelehe na dengga do silua na sanggam. Kami pasahat mas yan na lemi tu hami gabi haul nami tu say jagit may gabi uap na husus galupanu pasu-pasu may jana jagahon aco perpunahon haulon laupat merajaan mo itong teman perlagutan mo do di Portibion. Sayu kamarnay marhite-hite tondimu aco berhami tanda silelehe tu hami aco meringgas hami madokot terima kasih tu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dihole en marohaku dondiku pe dihomuse harani ho adonggogo sai parguna masude Tuhanku dohot rajaku laing honapaku holoa. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata na manoktong na sumarmula na sumarujung kami puji maho di bayan sude tahimu nadung isakapmu andorang so adong dope hasiang anon nada tarambati si boli sakapmu nada matak tahimu na badiai haran dosa nami ima harani holong irhamu naso hasuhatani di bayani terima kasih madohon nami tuho di bayan madung tulus sakapmu ima parsurumu di anakmu gabe si palua jana si pangulu di kami aco malua kami sian dosa sian hamatean dor sian uhum jana aco matak kami mambayan dosa onpe saya asima rohamu di kami togu mahami tu anakmu saya bayan mahami gabe siluamu tu ibana gabe upa ni halujaan na kami harani nai taon nai na porsuki dohot hangaluton kumokop kami aco ibana na puna kami jana kami na puna ibana. Saya sungguli maperlagutan nusa darion aco diingot pasangap kon guarmu na badiai dohot iharoroni anakmu nagabi jolma lahu panguluhon kami perdosa. Saya sungguli ma akka perkarejo ni perlagutan mamaritahon barita na dinggani tu sudi halak nadung patar hasangapanmu jana nadung dupang hasonangan dohot dame selehen mapit tu naukap tu halak perbegu dohot halak nasupur saya aco roh halahi mangoloi Tuhan nami Yesus Kristus se raja ima sude raja dot aga suruanna aco digoto halahi nadung dilehen ho raja jana Tuhan na sumurung roh bisa lulutna selehen gogo tu akka na dibagasan padugaan apoi akka na marsak jana palua akka na tasosak setatap jana ondingi akka na niayak-hayak ni halak harani guarmu
sedongani jana pasu-pasu mahami sudena akan nama godang roh di danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Ginjang pinurbadia maguarmu roh maharajaan tulus maruhamu songon di Banua Ginjang son muse di tanoon lain madihami paunami kanu pari sadarion sesa merusa nami songon hami manyesa dosa di ruangan nami nomor dosa di hami ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan tapi balua mahami sian pangagoi. Dona puna harajaan dohoda gogon dohoda sangapon salolok di lolona. Jagit hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijaga hon Tuhan debata mahu. Di sondakut Tuhan debata mahu hina tuho. Jana asima rohana midaho. Diadop pun Tuhan debata mahu hina tuho. Jana dipasawar pun ma damena tuton dibunuh. Amin. 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 Selamat hari Natal ma di tasalutna di pasu-pasu bata ma pada yang luta di perayaan ibadah Natal dohot menyambut tahun baru tahun 2021. Horas.